Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Truha Muruputra Febrianto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang membahas tentang bab 10. Untuk daftar isinya sendiri, yang pertama ada Decision Support System atau DSS. Untuk DSS sendiri nanti saya akan membahas tentang jenis-jenis DSS, arsitektur DSS, dan data mart versus data warehouse. Yang kedua ada Executive Information System atau EIS, dan yang ketiga ada Geographic Information System atau GIS. Di dalam GIS sendiri saya akan membahas GIS dalam bisnis dan penggunaan GIS dalam bisnis. Pada bab 10 sendiri terbagi atas 3 pembahasan. Yang pertama ada DSS atau Decision Support System, yang kedua EIS atau Executive Information System, dan yang ketiga ada GIS atau Geographic Information System. Yang pertama saya akan membahas tentang Decision Support System atau DSS. Peneliti dan pakar sistem informasi telah membangun dan menganalisis Decision Support System DSS atau sistem pendukung keputusan sejak pertengahan tahun 1970-an, yang berarti bahwa konsep sistem informasi berbasis komputer interaktif yang dapat membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang lebih baik telah diperlukan. DSS dibuat untuk membantu manajer tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan dengan menyediakan akses ke informasi dan alat analisis dengan cara memodelkan data. Kemudian hasil analisanya dapat digunakan sebagai alternatif dalam membuat keputusan yang berkualitas. DSS adalah sistem dan subsistem berbasis komputer interaktif yang dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan menggunakan teknologi komunikasi, data, dokumen, pengetahuan, dan model untuk menyelesaikan tugas proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan dapat menyajikan informasi secara grafis dan dapat mencakup expert system atau artificial intelligence atau AI. Untuk jenis DSS sendiri terbagi atas 5 jenis. Yang pertama ada Communication Driven DSS, yang kedua Data Driven DSS, yang ketiga Document Driven DSS, yang keempat Knowledge Driven DSS, dan yang kelima Model Driven DSS. Yang pertama ada Communication Driven DSS, mendukung lebih dari satu orang yang mengerjakan tugas bersama. Banyak kolaborator bekerja bersama untuk menghasilkan serangkaian keputusan untuk menggerakkan solusi atau strategi. Sebagian besar DSS yang digerakkan oleh komunikasi ditargetkan pada tim internal termasuk mitra. Yang kedua ada Data Driven DSS, menekankan pada data yang dikumpulkan yang kemudian dimanipulasi agar sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan. Data ini dapat berupa internal, eksternal, dan dalam berbagai format. Model ini menekankan akses dan manipulasi serangkaian waktu data internal perusahaan dan kadang-kadang data eksternal dan real-time. Yang ketiga ada Document Driven DSS, lebih umum ditargetkan pada kelompok pengguna yang lebih luas. Tujuan dari sistem pendukung keputusan tersebut adalah untuk mencari halaman web dan menemukan dokumen pada set kata kunci atau istilah pencarian tertentu. Model ini menggunakan penyimpanan komputer dan teknologi pemrosesan untuk menyediakan pengambilan dan analisis dokumen. Yang berikutnya ada Knowledge Driven DSS. Jenis ini dapat menyarankan atau merekomendasikan tindakan kepada manajer. DSS ini adalah sistem komputer pribadi dengan keahlian pemecahan masalah khusus. Keahlian ini terdiri dari pengetahuan tentang domain tertentu, pemahaman masalah dalam domain itu, dan keterampilan memecahkan beberapa masalahnya. Teknologi penyebaran yang biasa digunakan untuk mengatur sistem seperti itu bisa sistem klien atau server, web, atau perangkat lunak yang berjalan pada PC yang berdiri sendiri. Yang terakhir ada model driven DSS, digerakkan oleh model menggunakan data dan parameter terbatas
yang disediakan oleh pembuat keputusan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menganalisis suatu situasi. Tetapi, secara umum database yang besar tidak diperlukan untuk DSS yang digerakkan oleh model. Ini digunakan oleh manajer atau anggota staf bisnis, atau orang-orang yang berinteraksi dengan organisasi, untuk sejumlah tujuan tergantung pada bagaimana model diatur. Berikutnya ada arsitektur DSS. Secara dasar DSS dibangun dengan 4 komponen utama, yaitu yang pertama antarmuka pengguna atau GUI, yang kedua ada database dan model, yang ketiga ada alat analitis, dan yang keempat ada arsitektur dan jaringan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang data mart dan versus data warehouse. Data mart atau DM dan data warehouse atau DW, keduanya adalah repositori yang sangat terstruktur di mana data disimpan dan dikelola sampai diperlukan. Namun, mereka berbeda dalam ruang lingkup data yang disimpan. Data warehouse dibangun untuk berfungsi sebagai pusat penyimpanan data untuk seluruh bisnis. Sedangkan data mart memenuhi permintaan divisi atau fungsi bisnis tertentu. Karena data warehouse berisi data untuk seluruh perusahaan, praktik terbaik adalah mengontrol siapa yang dapat mengakses secara ketat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Executive Information System atau AIS. Sistem informasi eksekutif biasanya disingkat AIS dan merupakan sistem informasi manajemen yang mendukung, memfasilitasi, dan membuat keputusan untuk eksekutif senior dengan menyediakan akses mudah ke informasi internal dan eksternal. AIS juga dapat dianggap sebagai bentuk khusus dari DSS. Fokus pada AIS adalah pada antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan tampilan grafis. Pada awalnya, AIS dikembangkan sebagai program berbasis komputer mainframe, di mana tujuannya adalah untuk mengemas data perusahaan dan memberikan kinerja penjualan. Tujuan utama di balik AIS adalah untuk menyoroti informasi untuk memenuhi kebutuhan eksekutif senior dan bukan untuk seluruh perusahaan. Dan yang paling terpenting pada AIS adalah desain antarmuka bagi pengguna. Mempertimbangkan sebagian pengguna adalah para eksekutif, direktur, komisaris, maka antarmuka AIS harus mudah digunakan, ringkas, dan padat, dan tentu saja indah, dan sesuai dengan gaya mereka. Jika eksekutif tidak nyaman dengan antarmuka, AIS tidak akan sepenuhnya digunakan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Geographic Information System atau GIS. Sistem informasi geografis adalah DSS yang menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta, serta tampilan grafik lainnya yang mendukung keputusan yang memengaruhi distribusi geografis orang dan sumber daya lainnya. Banyak perusahaan menggunakan teknologi GIS bersama dengan perangkat Global Positioning System atau GPS untuk membantu mereka memilih lokasi toko retail baru, mengoptimalkan rute distribusi, atau menganalisis demografi audiens target mereka. GIS dalam bisnis. Fungsi GIS adalah visualisasi spasial, manajemen database, pemodelan keputusan, desain, dan perencanaan. Pencitraan spasial mengacu pada kemampuan GIS dasar untuk mewakili tampilan data dan informasi dalam sistem koordinat yang ditentukan secara spasial. Fungsi manajemen database mewakili kemampuan GIS untuk menyimpan, memanipulasi, dan menyediakan akses ke data. Fungsi pemodelan keputusan mewakili kemampuan GIS untuk digunakan untuk memberikan dukungan analisis dan pengambilan keputusan. Akhirnya, fungsi desain dan perencanaan mewakili kemampuan GIS
untuk digunakan membuat, merancang, dan merencanakan. Selain fungsi-fungsi khusus ini, model ini juga mewakili beberapa aplikasi JS spesifik yang mana fungsi-fungsi ini dapat diterapkan. Pengumpulan data spasial dan pemetaan otomatis, manajemen fasilitas, analisis pasar, transportasi, logistik, perencanaan strategis, pengambilan keputusan, desain, dan teknik. Penggunaan JIS dalam bisnis terbagi atas 5 macam. Yang pertama digital mapping, yang kedua facilities management, yang ketiga market and demographic analysis, yang keempat transportation and logistik, dan yang kelima design and engineering. Yang pertama ada digital mapping. Salah satu aplikasi pertama dari teknologi informasi geografis adalah menangkap data spasial untuk menghasilkan peta secara otomatis. Yang kedua ada facilities management. JIS ini menghasilkan informasi tentang utilitas yang tersebar di seluruh daerah, kota, atau negara, sehingga memudahkan mereka untuk mengelola dan mengendalikan fasilitas seperti pabrik, pusat distribusi, outlet retail, dan lainnya. Yang ketiga ada market and demographic analysis. JIS ini menghasilkan informasi tentang utilitas yang tersebar di seluruh daerah, kota, atau negara. Fungsi utama dari analisis pasar adalah untuk memahami pasar. Dengan kata lain, analisis pasar berarti menggunakan informasi pelanggan untuk memperkirakan ukuran dan karakter pasar. Yang berikutnya ada transportation and logistik. JIS dan teknologi informasi geografis terkait semakin menjadi alat penting untuk mengatasi masalah logistik dan transportasi. Dalam konteks ini, JIS digunakan baik sebagai platform untuk mendukung kegiatan pemodelan keputusan dan sebagai alat untuk menampilkan hasil analisis ini. Sejumlah peralatan khusus cocok dengan kategori seperti ini: sistem peruntukan dan navigasi kendaraan. Yang terakhir ada design and engineering. Sistem perencanaan dan desain komputer telah banyak digunakan selama bertahun-tahun untuk aplikasi bisnis yang terkait dengan teknik, perancangan, dan desain. Computer Aided Design atau CAD misalnya secara rutin digunakan oleh perusahaan teknik untuk mengembangkan dan mengarsipkan gambar arsitektur. Seperti sistem CAD, teknologi JIS dapat digunakan untuk merancang rencana, tata letak, dan peta. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.